Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Apakah logaritma itu? Adakah sifat-sifat yang berlaku pada logaritma seperti pada eksponen? Oke, untuk menjawab itu semua, mari kita ikuti pembelajaran. Penggunaan logaritma salah satunya yaitu menghitung pH suatu larutan yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma. P dalam kurung T sama dengan negatif atau min log T, dengan T adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Jika diketahui pH sama dengan 7, berapa konsentrasi ion hidrogen? Untuk menjawab ini, mari kita ketahui dulu apa itu logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Suatu bentuk eksponen dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. A pangkat N sama dengan B. Jika dan hanya jika A log B sama dengan N. Dengan syarat A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0. A merupakan bilangan pokok atau basis logaritma. B merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkat. Dari bentuk logaritma, A pangkat N sama dengan B jika dan hanya jika A log B sama dengan N, diperoleh bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0, sebab A pangkat 0 itu sama dengan 1. A log A sama dengan 1, sebab A pangkat 1 sama dengan A. A log A pangkat N sama dengan N. Karena A pangkat N sama dengan A pangkat N. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari dengan menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Atau dapat juga kita mencarinya secara manual, tapi kita harus menghafal dulu nilai-nilai logaritma untuk suatu bilangan, untuk beberapa bilangan prima. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, kita dapat menentukan nilai dari suatu logaritma tanpa menggunakan tabel logaritma. Apabila kita akan mencari nilai logaritma dengan tabel logaritma, maka perhatikan bagian-bagian hasil logaritma berikut. Log 12 sama dengan 1,079. 1 disebut bagian bulat atau karakteristik. 079 atau 3 desima bagian desima atau mantisa. Dalam beberapa tabel logaritma hanya tertulis bilangan desimalnya saja atau mantisa. Ada pula tabel logaritma yang menuliskan hasilnya, misal 1,079 seperti pada gambar di atas. Apabila kita menemukan tabel logaritma yang isinya hanya mantisanya saja, maka kita harus mengetahui nilai karakteristik log X.
sebagai berikut. Yang pertama, jika 1 kurang dari X kurang dari 10, maka log X sama dengan 0, sekian-sekian. Yang kedua, jika 10 kurang dari sama dengan X kurang dari 100, maka log X sama dengan 1, sekian-sekian. Angka desimalnya ini dapat dilihat pada tabel logaritma. Yang ketiga, jika 100 kurang dari sama dengan X kurang dari 1000, maka log X sama dengan 2, sekian-sekian. Yang keempat, jika 1000 kurang dari sama dengan X kurang dari 10.000, maka log X sama dengan 3, sekian-sekian. Dan seterusnya. Saat membahas nilai logaritma ini, kita ketahui bahwa bilangan pokok pada logaritma ini tidak dituliskan. Nah, apabila nilai bilangan pokok dari logaritma ini tidak dituliskan, maka bilangan pokoknya itu adalah 10. Penulisan logaritma. Penulisan logaritma ada yang ditulis seperti ini, A log B. Ada pula yang ditulis log A B. A di sini adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok kadang ditulis di atas seperti ini atau kadang ditulis di bawah. Beberapa aplikasi menggunakan penulisan logaritma seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang tabel logaritma. Ini adalah salah satu contoh tabel logaritma yang menunjukkan nilai dari logaritma, tidak hanya mantisannya saja. Apabila kita ingin mencari nilai log 25, maka kita lihat nilai n-nya. Pada kolom n, kita cari n sama dengan 25. Kemudian kita ke arah samping. Ditemukanlah nilai dari logaritma 25, yaitu 1,3979. Begitulah cara melihat atau mencari nilai logaritma dengan bantuan tabel logaritma. Yang ketiga, sifat-sifat logaritma. Seperti pada halnya eksponen, logaritma juga memiliki sifat-sifat yang diturunkan dari sifat-sifat eksponen. Misalkan A, B, dan C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1. Berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Jika A log B sama dengan P, maka atau jika dan hanya jika A pangkat P sama dengan B. Jika A log C sama dengan Q, ini jika dan hanya jika A
pangkat Q sama dengan C. Apabila kita kalikan B dengan C, maka ini sama dengan A pangkat P dikali dengan A pangkat Q. Sama dengan A pangkat P ditambah dengan Q. Ini merupakan sifat eksponen. Dengan demikian, karena B kali C sama dengan A pangkat P tambah Q, maka A log B kali C sama dengan P tambah Q. Sama dengan nilai P adalah A log B. Ditambah dengan Q. Q adalah A log C. Nah, terbukti. Yang kedua, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Sifat kedua juga dapat dibuktikan seperti sifat yang pertama. C. A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. D. A log B sama dengan C log B dibagi C log A, dengan C tidak sama dengan 1. E. A log B dikali B log C sama dengan A log C, dengan B tidak sama dengan 1. F. A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. G. A pangkat A log B sama dengan B. Cobalah kalian mencari pembuktian dari sifat-sifat logaritma ini dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Mari kita lanjutkan. Contoh soal sifat pertama. Dua log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Oke, betul. 5. Contoh 2. 5 log 1 per 2 ditambah 5 log 50 sama dengan 5 log 1 per 2 dikali 50. Sama dengan 5 log 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 2. Betul. Sifat kedua. Contoh. 7 log 217 dikurangi 7 log 31 sama dengan 7 log 217 dibagi 31. Sama dengan 7 log 7. 7, pangkat berapa yang hasilnya 7? Oke, 1. Contoh 2, dapat kalian pelajari.
Sifat ketiga. Dua dikali log 25 dikurang 3 log 5 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 dikurang log 5 pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 3 dikali 20 sama dengan log 100 sama dengan 2. Seperti biasa yang sudah dijelaskan, apabila bilangan pokoknya tidak tertulis, berarti di sini adalah 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Betul, 2. Mengubah bilangan pokok logaritma. A log B sama dengan C log B per C log A. Jika B sama dengan C, sifat logaritma di atas menjadi A log B sama dengan 1 per B log A. Contohnya, jika 2 log 3 sama dengan A, nyatakan nilai 8 log 3 dengan A. 8 log 3 sama dengan log 3 per log 8. Sama dengan log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 ini adalah 8. Sama dengan 1 per 3. Ingat sifat sebelumnya. A log B pangkat N. Jadi N kali A log B. Jadi di sini pangkat ini pindah ke depan. 3 log 2. Oke, selanjutnya. Sama dengan 1 per 3 dikali dengan 2 log 3. Ini menggunakan sifat yang keempat. Jadi, sama dengan 1 per 3 A. Karena 2 log 3 sama dengan A. Apabila soalnya 3 log 2, maka ini sama dengan 1 per 2 log 3. Sama dengan 1 per A. Sifat nomor 5. Contoh. 2 log 5 dikali dengan 5 log 64. Sama dengan 2 log 64. Perhatikan dengan cermat dan teliti. Di sini 5 dan ini 5. Telitilah pada saat kalian mengerjakan soal. Oke, kita lanjutkan. 2 pangkat berapa yang hasilnya 64? Oke, 6. Contoh berikutnya. Untuk sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali A log B. Contoh, 8 log 32. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 32 sama dengan 2 pangkat 5. Sehingga 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 per 3
kali 2 log 2 sama dengan 5/3 dikali 2 log 2 adalah 1. Sehingga 5/3 dikali 1 adalah 5/3. Contoh berikutnya. Untuk sifat A pangkat A log B sama dengan B. Contoh, 3 pangkat 3 3 pangkat 3 log 9 sama dengan 9. Setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat logaritma, mari kita menyelesaikan permasalahan atau contoh soal di awal pertemuan ini. Menghitung pH suatu larutan yang didefinisikan sebagai fungsi logaritma. P dalam kurung T sama dengan min T dengan T adalah konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Jika diketahui pH sama dengan 4, berapa konsentrasi ion hidrogen? P dalam kurung T sama dengan min log T. 4 sama dengan min log T. Negatif 4 sama dengan log T. Maka T sama dengan 10 pangkat min 4 mol per liter. Jadi, konsentrasi ion hidrogen adalah T sama dengan 10 pangkat min 4 mol per liter. Selanjutnya, mari kita mengerjakan LKPD.